Ketika berbicara tentang Jagat Bali, hal pertama yang tidak bisa dilepaskan adalah tata kelola Parahyangan. Tata kelola Parahyangan inilah yang menjadi dasar spiritual dan kosmologis kehidupan Bali sebagaimana termuat secara jelas dalam konsep Batur Kalawasan. Batur Kalawasan mengacu pada sumber utara Kanda Purana Dewa Bangsul, sebuah rujukan tua yang menempatkan arah utara sebagai awal mula dinamika kehidupan Jagat Bali. Utara Kanda dimaknai sebagai utara yang pertama, sementara Kanda berarti aktivitas, dinamika, ritme, dan melodi kehidupan. Dalam Purana Dewa Bangsul, ditegaskan bahwa awal dan akhir dari seluruh aktivitas tersebut bermuara di Bali. Inilah asal mula bagaimana aktivitas mulai dan berakhirnya sesuatu yang ada di Bali, tempat proses penciptaan, pengelolaan, dan pengembalian kehidupan berlangsung secara berkesinambungan. Dari pemahaman tersebut lahirlah turunan konsep Batur Kalawasan yang bergerak secara murni dari hulu. Gerak awal ini diyakini bermula dari kawasan Paduluan, khususnya wilayah Kintamani dan sekitarnya, yang diposisikan sebagai sumber awal aktivitas sakral dan peradaban Bali. Wilayah ini tidak hanya dilihat sebagai kawasan geografis, tetapi sebagai pusat energi spiritual yang menggerakkan tata kehidupan Bali secara menyeluruh. Dalam Utara Kanda juga disebutkan konsep Sat Winoyaka yang menjadi pondasi utama dalam pembangunan dan penataan Sat Kahyangan di Bali. Sat Winoyaka berfungsi sebagai landasan tata kelola Parahyangan, memastikan keseimbangan hubungan antara manusia, alam, dan Ide Sang Yang Widewasa melalui sistem tempat suci yang terstruktur dan berjenjang. Setelah tata kelola Parahyangan, konsep ini berlanjut pada tata kelola pelemahan yang berkaitan dengan pengelolaan ruang hidup dan alam Bali. Di dalamnya termuat ajaran Sui Kerti yang menjadi dasar munculnya berbagai referensi pengelolaan air dan sumber daya alam. Sistem Paswakan atau aliran air suci menjadi bagian penting dalam siklus ini, yang rujukannya dapat ditemukan dalam lontar-lontar seperti Gagak Pun, diperkuat oleh ajaran Dharma Kala Pemaculan serta disempurnakan dengan Sri Purana Tattwa, Sri Tattwa, dan teks-teks lainnya. Keseluruhan acuan ini menunjukkan bahwa tata kelola Bali bukanlah konsep yang lahir secara sporadis, melainkan memiliki rujukan sastra, filosofi, dan spiritual yang kuat. Semua elemen tersebut dirancang untuk mengelola Bali agar tetap sejahtera, harmoni, dan lestari, yang pada akhirnya bermuara pada cita-cita besar Jagat Kerti, jagat yang seimbang, suci, dan berkelanjutan. Dan di tata kelola pelemahan juga akan muncul beberapa tata kelola yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Kembali ke tata Parahyangan, ya jelas ada pura-pura dan yang membutuhkan lingga-lingga atau pelinggih-pelinggih yang tidak hanya bebaturan sesuai dengan level pemahaman manusia sebagai pemroduk budaya dan penikmat budaya itu sendiri, pemakai budaya itu sendiri, akan menyesuaikan level pemahaman manusia. Nanti ada pahatan-pahatan, ornamen-ornamen yang memakai, dan nanti akan memunculkan beberapa lontar-lontar astokosali, astobumi gitu. Astokosala untuk orang hidup, astokosali untuk bagaimana tempat orang meninggal, dan astobumi bagaimana tempat menyemayamkan para dewa-dewa. Nah, ini semua diatur sedemikian rupa untuk kesejahteraan, untuk membuat kesejahteraan di Pulau Bali. Dengan memahami Batur Kalawasan beserta turunan konsepnya, masyarakat Bali diharapkan mampu menjaga warisan tata kelola leluhur ini sebagai pedoman dalam pembangunan masa kini dan masa depan tanpa kehilangan jati diri dan kesucian jagat Bali itu sendiri. Hendra Bali TV.